Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk renungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Menurut saya, semua pasti sepakat bahwa dalam Kristen, keselamatan itu bukan karena berbuat baik. Tapi saudara, tidak sedikit juga yang berpandangan bahwa keselamatan itu tidak bisa diperoleh hanya karena iman, tapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Sebagai contoh, mungkin saudara pernah dengar atau baca kalimat ini. Tidak cukup hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga harus mengasihi, mengampuni, melayani, dalam hal ini terlibat sebagai penyelenggara ibadah, tidak mencuri, tidak berzinah, dan lain-lain, baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah saudara, hal-hal ini yang dianggap sebagai perbuatan baik yang menjadi pelengkap terhadap iman seseorang agar bisa selamat. Saudara-saudara, ayat yang selalu menjadi dasar dari pandangan ini adalah Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, apakah ayat ini membuktikan bahwa perbuatan baik tentunya mempengaruhi keselamatan? Tentu saja tidak. Sekarang simak penjelasan saya, jangan di-skip supaya saudara dapat memahaminya dengan baik. Saudara-saudara, teks dalam Yakobus ini ditujukan kepada orang yang mengaku sebagai Kristen tapi tidak berbuat baik. Siapakah yang dimaksud dengan orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat manusia. Karena rasa percaya inilah maka mereka digolongkan sebagai pengikut Kristus. Jadi surat Yakobus ini tidak ditujukan kepada orang yang belum mengaku percaya Yesus, tapi kepada orang yang sudah mengaku percaya Yesus. Nah, untuk membuktikan apakah memang mereka orang yang sudah mengaku percaya, mari kita lihat ayat berikut ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Yakobus 2 ayat 15 hingga ayat 16. Perhatikan kata saudara dan saudari. Kalau dilihat dari konteksnya, maka istilah ini adalah istilah yang sering digunakan oleh penulis kitab Perjanjian Baru untuk seseorang yang merupakan bagian dalam kelompok orang percaya atau pengikut Kristus atau orang Kristen saat itu. Nah, dari ayat ini maka kita dapat simpulkan bahwa persoalan iman yang dibahas oleh Yakobus ini bukanlah iman sebagai satu-satunya syarat untuk selamat, tapi iman dalam hal pengakuan yang harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Jadi, kalau kamu mengaku sudah percaya Yesus dan selamat, maka sebagai pembuktian bahwa kamu sudah selamat adalah dengan berbuat baik. Nah, demikianlah maksud dari surat Yakobus ini saat dia mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dalam Yesus pasti melahirkan perbuatan baik. Tapi jika seorang mengaku sudah percaya Yesus yang sudah pasti selamat, tapi tidak pernah berbuat baik, maka sudah pasti pengakuan percayanya kepada Yesus adalah pengakuan palsu. Perbuatan baik tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena iman tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan baik. Karena perbuatan baik adalah bukti dari iman kepada Yesus. Jadi seorang bisa selamat itu hanya karena iman. Tapi untuk membuktikan bahwa imannya adalah iman yang benar, yakni memang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka perbuatan baik adalah bukti dari pengakuan percaya atau iman seseorang.
Sebab tidak mungkin seorang yang sudah selamat tapi tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya. Karena seorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, maka pada saat yang sama orang tersebut diberikan Roh Kudus. Nah, saat Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka pasti akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah yang disebut sebagai perbuatan baik. Jadi kronologinya adalah ketika seorang percaya Yesus, maka saat itulah dia selamat. Dan pada saat yang sama dia juga diberikan Roh Kudus. Lalu Roh Kuduslah yang menuntun seorang yang sudah percaya dan selamat ini untuk melakukan kebenaran kitab suci. Dan saat seorang melakukan kebenaran kitab suci, maka dia menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah dalam wujud perbuatan baik. Jadi kalau tidak ada perbuatan baik, maka ini artinya buah roh tidak dihasilkan. Mengapa tidak dihasilkan? Karena tidak ada Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan kebenaran. Mengapa tidak ada Roh Kudus? Karena belum terima Yesus sungguh-sungguh. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam hidup kita tidak mungkin selalu melakukan perbuatan baik. Bisa saja kita akan mengalami kejatuhan-kejatuhan. Hal ini terjadi agar kita memahami bahwa kita tidak bisa selalu berbuat baik karena masih hidup dalam daging. Kesimpulannya adalah perbuatan baik yang disinggung oleh Yakobus dalam teks ini bukanlah syarat yang perlu ditambahkan kepada iman agar bisa selamat, tapi adalah bukti dari seorang yang mengaku sudah selamat. Tuhan memberkati kita semua.